Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Sekarang kita masuk ke muqaddimah yang kedua, ya. Part yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala telah berkata siapa Ibnu Sirinu, siapa Ibnu Sirinin, Imam Ibnu Sirin, ya, Imam Muhammad bin Sirin. Apa kata beliau? Kanu ada siapa orang yang, kanu ada siapa manusia, yata'allamuna mempelajari siapa manusia, al-hadya akan sikap, al-hadya akan sikap. Al-hadya ini kan hadyun, ya, aslinya sih ini petunjuk, cuman di sini kita artikan sikap, sikap adab atau etika. Kama seperti apa-apa ya ta'allamuna mempelajari siapa manusia al-ilma akan ilmu. Jadi kata Imam Ibnu Sirin, beliau ini terkenal dulu itu sebagai pakar tafsir mimpi. Di zaman di akhir-akhir zaman daripada Imam Abu Hanifah, beliau terkenal sebagai orang yang mampu menafsirkan mimpi. Makanya kan ada kan tafsir mimpi, tafsirul ahlam, karya beliau Muhammad bin Sirin. Apa kata beliau? Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Orang-orang dulu itu mereka itu mendahulukan mempelajari adab sebelum mereka itu mempelajari ilmu. Jadi orang-orang dulu aja mengutamakan adab dibanding ilmu. Ya tentunya untuk bisa memiliki adab ya harus berilmu gitu. Karena adab juga sebagian dari disiplin ilmu kan. Maksudnya ilmu adab lebih didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain kayak gitu. Wa qala dan telah berkata siapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri. Ingkana jika ada siapa ar-rajulu laki-laki la yukhriju hendak berhasil siapa ar-rajulu, la yukhriju hendak berhasil siapa ar-rajulu. Akhraja yukhriju itu kan aslinya kan mengeluarkan, ya. Ketika kita di suatu kelompok, ketika dia sudah berhasil, maka dia akan keluar dari tempat itu. Kalau kita di pesantren, udah mondok lama, kalau kita udah selesai, yang pasti keluar. Makanya istilahnya berhasil, saya artiin berhasil. La yukhriju hendak berhasil siapa ar-rajulu fi adabi nafsihi dalam mempelajari dirinya rajul. Fi adabi nafsihi dalam mempelajari dirinya rajul. Dalam mempelajari etika dirinya. Dalam mempelajari jati dirinya rajul. As-sanataini 2 tahun. Tsumma sanataini kemudian 2 tahun. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ada seorang laki-laki, ia baru berhasil dalam mencapai adab itu bertahun-tahun lamanya. Jadi orang belajar adab itu enggak setahun 2 tahun selesai, enggak, tapi dia itu prosesnya panjang. Bahkan orang yang sudah mampu mengarang kitab pun dia masih memerlukan adab. Karena adab ini terus berkembang, ya, terus berkembang dan terus update. Jadi katanya Imam Hasan Al-Basri, dulu itu ada laki-laki, dia itu baru bisa mempelajari adab itu setelah bertahun-tahun lamanya. Jadi nggak sebentar mempelajari adab itu. Begitu kurang lebih.
Waqala dan telah berkata siapa Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah. Apa kata beliau? Inna Rasulullahi sesungguhnya utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu Nabi Muhammad ya. Inna Rasulullahi sesungguhnya utusan Allah. Huwa adapun itu Rasulullah itu al-mizanul akbaru, barometer yang besar. Itu al-mizanul akbaru, barometer yang besar. Wa alaihi dan itu tetap atasnya Nabi Muhammad. Wa alaihi dan itu tetap atasnya Nabi Muhammad. Tu'ridu adapun dipusatkan. Tu'ridu adapun dipusatkan apa al-asya'u segala sesuatu. Apa al-asya'u segala sesuatu. Ala khuluqihi atas akhlaknya Nabi, ala khuluqihi terhadap akhlaknya Nabi, wasirotihi dan perjalanannya Nabi, wahadihi dan petunjuknya Nabi. Fama maka apapun wafaqoha yang sesuai siapa Nabi ha akan al-asya wafaqo yang sesuai siapa Nabi ha akan al-asya fahuwa adapun ma wafaqon nabiyu fahuwa adapun ma wafaqor rasulu itu al-haqqu kebenaran. Itu al-haqqu kebenaran. Wama dan apapun kholafa yang telah menyelisihi siapa Rasul ha akan al-asya. Wama dan apapun kholafa yang telah menyelisihi siapa Rasul ha akan al-asya. Fahuwa adapun ma kholafar Rasul. Fahuwa adapun ma kholafar Rasul itu al-batilu batil. Jadi kata Imam Sufyan bin Uyainah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, itu beliau merupakan al-mizanul akbar. Artinya apa? Artinya barometer segala sesuatu itu dihitung, ditentukan dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu rodul asya diberikan kepada Nabi Muhammad. Gimana akhlak yang baik, lihat Nabi Muhammad. Gimana perilaku beliau, lihat Nabi Muhammad. Petunjuk gimana, lihat Nabi Muhammad. Semuanya berpusat kepada Nabi Muhammad. Fama wafaqoha fahuwal haq. Apa yang disepakati dan sesuai dengan Nabi dianggap itu yang benar. Sedangkan apa yang tidak disetujui Nabi atau berbeda dengan Nabi itu dianggap batil. Jadi Rasulullah itu merupakan barometer yang besar. Ya, beliau itu merupakan sebuah ukuran di zaman para sahabat. Dari akhlaknya, dari perilakunya, dari petunjuknya, semuanya diikutin. Dan itulah yang akan menjadi warisan berharga untuk kita sekarang. Siapa lagi kalau bukan warisan Nabi? Warisan Nabi siapa kalau bukan ulama? Ya ulama-ulama inilah yang memiliki warisan tersebut. Makanya kalau kita ada sesuatu kan kita bilangnya ke ulama. Oh, ulama itu habaib sama ulama itu jangan salah paham ya. Kalau habaib itu belum tentu ulama. Tapi ulama juga belum tentu habaib. Karena habib itu gelar bagi sebuah nasab. Tapi ulama itu gelar bagi dia yang takut kepada Allah dan memiliki ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Waqala dan telah berkata siapa Habib bin Syahidi, Habib bin Syahid. Habib bin Syahid ini seorang perawi hadis terkenal beliau ya. Li ibnihi kepada anaknya. Jadi Al-Imam Habib
bin Syahid bilang ke anaknya, gimana bilangnya? Ya bunayya wahai anakku, ya bunayya wahai anakku, ishabil fuqaha'a, ishab bertemanlah, ishab bergaullah, ishab membersamailah. Siapa engkau? Ishab bertemanlah siapa engkau al-fuqaha'a akan para ahli fikih, wal ulama dan para ulama. Wa ta'allam dan pelajarilah siapa engkau. Wa ta'allam dan belajarlah siapa engkau minhum dari mereka. Minhum dari fuqaha dan ulama. Wa khudh dan ambillah siapa engkau min adabihim dari adabnya fuqaha dan ulama. Fa inna dzalika maka sesungguhnya adabul fuqaha wal ulama itu ahabbu lebih aku cintai. Ahabbu lebih dicintai. Ya, ahabbu lebih dicintai ilayya terhadap diriku min kasirin dari banyaknya minal hadisi dari hadis. Jadi kata Habib bin Syahid bilang ke anaknya, ya bunaya wahai anakku, ishabil fuqaha'a wal ulama. Bergaulah, bertemanlah dengan ahli fikih dan ulama. Kenapa ahli fikih dan ulama di sini dibedakan? Sebenarnya ahli fikih juga ulama kan? Nah ini dia. Karena di zaman tersebut ulama itu umum gitu. Ulama itu umum. Nah di dalam ulama itu banyak spesialisnya. Kalau kita istilahkan ke dokter mah kan dokter umum yaitu ulama, dokter umum. Tapi dokter-dokter khusus, nah spesialis kuping, spesialis tenggorokan, spesialis jantung, nah itu nanti ada fuqaha, ada mutasawwifin, ada usuliyin, itu semuanya ulama. Kenapa di sini dibedakan? Karena di zaman tersebut fuqaha itu orang-orang tuh lebih terkenal Kiai A atau Syekh A itu dengan seorang ahli fikih gitu. Padahal dia juga ulama, makanya di sini agak sedikit dibedakan. Padahal mah ini sama aja. Intinya adabnya seorang ahli fikih dan adabnya para ulama emang di zaman itu bagus gitu. Cuman nih istilah daripada Habib bin Syahid ini dibedakan. Nasihat ke anaknya apa? Suruh bergaul atau bersama dengan fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum dan belajarlah kepada mereka. Nah, dan belajarlah kepada mereka. Wa khudh min adabihim ambil adabnya. Wa khudh min adabihim ambil adabnya. Ini sebagaimana nasihat ibunya Imam Malik bin Anas ya. Imam Daril Hijrah. Kata ibunya, ya Malik, belajarlah dari gurumu itu adabnya dulu baru ilmunya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min kasirin minal hadis. Kata Habib bin Syahid kepada anaknya, kamu belajar adab sama beliau-beliau, para fuqaha dan ulama, itu lebih aku cintai daripada kamu menghafal banyak hadis. Daripada kamu banyak ngapal hadis, masih mending kamu belajar adab kepada para fuqaha dan ulama. Wa qala ba'duhum wa qala dan telah berkata siapa ba'duhum sebagian daripada perkataannya Habib bin Syahid li ibnihi kepada anaknya. Li ibnihi kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku. Ya bunayya wahai anakku, la anta allama la anta allama agar mempelajari siapa engkau. La anta allama agar mempelajari siapa engkau, baban akan satu bab minal adabi dari adab ahabbu lebih dicintai ilayya kepadaku. Ahabbu lebih dicintai ilayya kepadaku min anta ta'allama dari daripada engkau akan mempelajari. Min anta ta'allama daripada engkau mempelajari. Min anta ta'allama daripada engkau mempelajari. Sab'ina 70, apanya yang 70? Babnya min abwabil ilmi daripada beberapa bab keilmuan. Min abwabil ilmi daripada bab keilmuan.
Jadi ada satu makalah lagi yang diucapkan oleh Syekh Habib bin Syahid kepada anaknya. Ya bunayya la an ta'allama baban min al-adab ahabu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, kamu belajar satu bab saja tentang adab. Itu lebih aku sukai daripada kamu mempelajari 70 bab tentang ilmu-ilmu yang lain. Misalkan dalam suatu disiplin ilmu itu ada balaghah, mantik, tasawuf, usul fikih, nahwu, adab. Nah, belajar satu kitab atau belajar satu bab saja tentang adab itu lebih disukai oleh Habib bin Syahid daripada mempelajari 70 disiplin ilmu yang berbeda-beda. Saking pentingnya adab gitu. Wa qala dan telah berkata siapa Makhlad binul Husaini, Makhlad bin Al-Husain. Syekh Makhlad bin Al-Husain. Beliau ini seorang perawi juga nih, perawi hadis. Li Ibnil Mubaraki kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Li Ibnil Mubaraki kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Syekh Ibnu Mubarak ini terkenal dengan muhaddisus sufi, seorang muhaddis yang menjadi sufi. Karena dulu itu ahli hadis dan sufi itu bertentangan. Latar belakangnya ada yang mengatakan karena Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena di Ihya itu banyak hadis-hadis yang tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para ahli hadis. Makanya para ahli hadis itu sangat menentang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kan dibikin oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali seorang sufi. Jadi ada pertentangan antara muhaddisin, ahlul hadis dengan sufi gara-gara hal-hal tersebut diantaranya ya. Tapi tidaklah, kata Imam Ghazali, tidaklah aku cantumkan hadis dalam Ihya ini kecuali aku sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Ini ada pertentangan hal kayak gitu yang membuat perselisihan antar seorang muhaddis, ahli hadis dan sufi. Nah, beliau ini Syekh Ibnu Mubarak ini berhasil melewati rangkaian panjang itu. Jadi beliau seorang muhaddis terus menjadi sufi. Apa kata Imam Makhlad bin Husain kepada Syekh Ibnu Mubarak? Nahnu ila kasirin minal adab. Nahnu adapun kami ila kasirin itu kepada banyaknya minal adabi dari adab, ahwaju lebih memerlukan minna daripada kita. Ahwaju lebih diperlukan minna daripada kita, ila kasirin kepada banyaknya minal hadisi dari hadis. Jadi kata Syekh Makhlad bin Husain, beliau katakan kami ini banyak mempelajari adab, itu lebih kami perlukan gitu. Lebih kami untungkan daripada kami mempelajari banyak hadis. Gitu kurang lebih. Ini emang bab yang menjelaskan kedepannya, ini menjelaskan yang pentingnya adab daripada ilmu. Bukan berarti kita nggak harus berilmu, bukan. Ilmu juga penting, cuman lebih bagusnya lu pakai adab gitu. Jadi kalau nggak pakai adab kacau. Wakila dan dikatakan, nah, kalau wakila begini berarti eh, katanya begitu kalau bahasa Indonesia. Wakila dan dikatakan li Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Berarti ada yang bilang nih, ada yang bilang, oh Imam Syafi'i itu gini-gini, pasti tanya begini, kayak gitu. Jadi intinya wakila itu bukan omongan Imam Syafi'i langsung, tapi kata orang. Wakila dan dikatakan li Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Apa orang itu bilang apa ke Imam Syafi'i? Kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana apa syahwatuka keinginanmu lil adabi untuk mempelajari adab. Faqala maka berkata Imam Syafi'i, asma'u saya mendengar bil harfi dengan satu huruf, minhu dari adab, mimma dari apapun, lam as
ma'hu lam asma tidak mendengar siapa saya hu akan adab fatawaddu tawadda ya tawaddu fatawaddu a'dha'i maka berharap anggota tubuhku fatawaddu a'dha'i maka berharap beberapa anggota tubuhku fatawaddu a'dha'i maka berharap enggak ini fatawaddu maka berharap apa a'dha'i beberapa anggota tubuhku anna laha sesungguhnya a'dha'i asma'an halnya mendengar asma'an halnya menyimak fatan'amu maka memberi nikmat siapa a'dha'i fatan'amu maka mengucapkan rasa syukur nikmat siapa a'dha'i bihi dengan adab Kila dikatakan nanya lagi nih orang wa kaifa dan bagaimana tola buka mencarimu ya pencarianmu wa kaifa dan bagaimana apa tola buka pencarianmu lahu bagi adab qala telah berkata Imam Syafi'i tolabul mar'ati mencarinya seorang ibu al-mudillati yang tersesat waladaha akan anaknya almar'ah ibu waladaha akan anaknya almar'ah walaisa dan bukanlah laha bagi almar'ah apa ghairuhu selain anaknya Imam Syafi'i ditanya kaifa syahwatuka lil adab seberapa pengen sih kamu dengan adab wahai imam seberapa pengen sih kamu tuh kepada adab itu seberapa pengen gitu maka Imam Syafi'i bilang asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i annalaha asma'an fatan'amu bihi kata Imam Syafi'i tidaklah aku dengar satu huruf pun daripada ilmu adab yang mana ketika aku mendengarnya anggota tubuhku tuh bergerak menyimak dengan serius lalu mereka mengucapkan syukur saking apanya itu saking hebatnya ilmu adab kata Imam Syafi'i satu huruf aja tentang ilmu adab masuk ke telinga beliau gitu itu anggota tubuh beliau tuh langsung merespon kenikmatan tersebut artinya apa artinya adab itu ilmu yang luhur ya ilmu yang luhur yang orang-orang tertentu itu bisa langsung merasakan efeknya kenapa akhlak ilmu yang luhur innama bu'istu liutammima makarimal akhlak kata Nabi tidaklah saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak makanya ini ilmu luar biasa ini akhlak ini nah lalu Imam Syafi'i ditanya lagi wa kaifa talabukalah kalau keinginanmu seperti itu bagaimana dengan mencarimu itu giroh itu kayak gimana sih pengen nyari terhadap ilmu adabnya itu pengennya itu kayak gimana sih Imam Syafi'i jawab talabul mar'atil mudillah waladaha walaysa laha ghairuh kata Imam Syafi'i saya ini mencari ilmu adab ini seperti seorang ibu yang tersesat mencari anaknya dia tidak tahu harus nyari kemana lagi dan dia hanya nyari anaknya. Jadi bayangannya itu seperti seorang ibu yang tersesat demi anaknya. Tidaklah ibu itu tersesat hanya untuk anaknya. Artinya sangat pengen banget, dibutuhkan banget adab ini oleh beliau. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu mukadimah ya. Mukadimah tentang beberapa makalah daripada ulama-ulama tentang pentingnya adab
Itu juga menjadi pengantar daripada kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim, muqaddimah yang ditulis daripada Syekh Badruddin Ibnu Jamaah. Walama dan ketika balagot setelah sampai apa rutbatul adabi martabat ke etika ya. Apa rutbatul adabi martabat adab. Makomnya adab. Hadhil maziyata akan keutamaan ini. Hadhil maziyata akan keutamaan ini wakanat sedang ada apa madariku mufaddalatihi sampul-sampul pengetahuannya adab. Sampul-sampul pengetahuannya adab itu khofiyatan samar. Itu khofiyatan samar. Da'a tergugah nih akan diriku. Maksudnya tuh Syekh Ibnu Jamaahnya katakan ya. Da'a tergugah nih akan diriku ma ro'aitu tidaklah aku melihat. Ma tidaklah ro'aitu melihat siapa aku minih tiyaji tolabati dari butuhnya seorang pelajar. Minih tiyaji tolabati dari butuhnya seorang pelajar. Ilaihi kepada adab. Ilaihi kepada adab. Wa asri takrori tawakufihim dan sulitnya mengarahkan pelajar. Wa asri takrori tawakufihim dan sulitnya mengarahkan pelajar alaihi kepada adab. Alaihi kepada adab. Immali hayain bisa karena malu. Immali hayain bisa karena malu. Fayamna'u maka menghindari siapa tolabah. Fayamna'u maka menghindari siapa pelajar. Hum akan pelajar. Oh ya, begini. Fayamna'u maka menghindari Fayamna'u maka menghindari hum akan pelajar. Fayamna'u menghindari hum akan pelajar. Al-huduro akan hadir. Auli jafain atau karena kerasnya didikan. Auli jafain karena kerasnya didikan. Fayurisu maka membuat hum akan pelajar an-nufuro akan jauh ila jam'i hadzal mukhtasari oleh karena itu ya ila jam'i hadzal mukhtasari terkumpulnya ini ringkasan. Karenanya terkumpulnya ini ringkasan. Ila jam'i hadzal mukhtasari karenanya terkumpulnya ringkasan ini. Mudzakiron pengingat lil alimi bagi orang yang berilmu. Ma apapun ju'ila yang diamanahkan. Apa ma ilaihi kepada alim. Wa munabbihan dan peringatan litolibi bagi pelajar. Litolibi bagi orang yang mencari ilmu. Alama atas apapun yata'ayyanu yang ditentukan apa ma alaihi atas tolib, alaihi atas pelajar. Wama dan apapun yashtarikani wama dan apapun yashtarikani yang dipegang apa orang alim, orang berilmu dan pelajar, alim dan tolib. Wama dan apapun yashtarikani yang dipegang oleh alim dan tolib fihi
fihi pada ma minal adabi dari adab. Minal adabi dari adab. Wama dan apapun yang bagi yang seharusnya. Wama dan apapun yang bagi yang seharusnya sulukuhu jalannya ma. Jalannya ma. Sulukuhu jalannya ma. Maknya itu maksudnya itu adab ya. Maknya adab. Fi musahabatil kutubi dalam membawa kitab. Fi musahabatil kutubi dalam membersamai kitab. Maksudnya tuh adab ke kitab bagaimana kayak gitu. Summa kemudian ada buman adabnya seseorang. Summa kemudian ada buman adabnya seseorang sakana yang tinggal siapa man al-madarisa akan beberapa tempat belajar. Al-madarisa akan beberapa tempat belajar. Muntahian baik ia senior, muntahian baik ia senior, atau taliban atau dia junior. Li'annaha karena sesungguhnya al-madaris. Li'annaha karena sesungguhnya tempat-tempat belajar itu masakinu thalabatil ilmi, tempat mencari ilmu. Itu masakinu thalabatil ilmi, tempat-tempat mencarinya ilmu. Fi hadhil azminati di zaman ini ghaliban halnya secara umum. Ghaliban halnya secara umum. Maka berkesimpulan siapa Syekh Badruddin Ibnu Jamaah walamma balagtu rutbatul adabi hadhil maziyah. Ketika adab ini sudah mencapai kedudukan yang luhur dan itu sebuah keutamaan, sebuah kelebihan, wa kanat madariku mufaddalatihi khafiyatan, maka sampul-sampul pengetahuan, kalau saya istilahkan begini, maka benang merah daripada pengetahuan itu adalah adab. Tapi adab itu khafiyah, sifatnya samar. Jadi seluruh pengetahuan itu benang merahnya itu adab. Dan benang merah itu samar, itu kata beliau. Da'ani setelah beliau Syekh Ibnu Jamaah paham mengenai hal tersebut, da'ani ma ra'aitu mihtiyaji talabati ilaihi. Tergugah di hati beliau saat beliau melihat para pelajar yang emang kelihatannya itu mereka tuh membutuh adab. Tapi mereka terhalangnya kenapa? Wa asri takrori tawakufihim. Ya, mereka terhalangnya itu karena guru-gurunya ini susah mengarahkan mereka. Imma lihayain fayamna'uhumul hudur. Ada yang mereka itu malu untuk menghadiri majelis sehingga mereka enggak tahu adabnya kayak gimana, malu nanya segala macam. Auli jafain fayurisuhumun nufur, atau karena kerasnya didikan seorang guru yang membuat mereka itu jauh dari guru, akhirnya mereka nggak punya adab gitu. Ila jam'i hadzal mukhtasar, oleh karena itu dibikinlah ini ringkasan kata beliau. Penyebabnya kayak gitu. Oleh karena itu dibikinlah ini ringkasan. Fungsinya buat apa ringkasan ini? Mudzakiron lil alim maju ilaihi. Fungsinya buat memudzakarah, buat mutolaah, buat mengulang-ulang bagi mereka para guru, para orang yang memiliki ilmu. Wa munabihan lit talibi ala ma yata'ayyanu alaihi, dan sebagai peringatan bagi seorang pelajar bahwasanya adab tuh begini, kewajibannya tuh begini kepada guru, lebih kayak gitu. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan hubungan ya. Dan hubungan antara orang yang berilmu dan mencari ilmu itu adabnya kayak gimana? Kayak gitu. Wa ma yang bagi sulukuhu fi musahabatil kutubi, dan juga diterangkan nanti itu adab kepada kitab itu kayak gimana? Adab kepada kitab itu kayak gimana? Tsumma adabu man sakanal madarisa muntahiyan au taliban li'annaha masakinu talabatil ilm. Terus juga dijelaskan adab tinggal di tempat-tempat belajar seperti madrasah-madrasah. Adabnya tuh kayak gimana? Bagi orang yang baru belajar, maba.
maha santri baru atau santri baru itu adabnya kayak gimana. Terus yang yang senior itu juga kayak gimana. Yang junior yang baru masuk madrasah itu adabnya kayak gimana. Terus yang senior yang udah lama di situ juga adabnya kayak gimana. Itu ntar dijelasin. Jadi baik orang yang baru mau belajar atau sudah lama belajar di madrasah tersebut harus memiliki etika. Karena bagaimanapun di madrasah itu tempat dia belajar, dapat mencari ilmu, makanya harus dimuliakan juga. Apalagi di zaman sekarang itu, kata beliau, tempat belajar itu ya di madrasah. Kalau dulu kan di halakoh-halakoh, di pinggir-pinggir masjid. Sekarang udah jarang, apalagi di Indonesia. Ada juga dalam masjid, jarang di pinggir-pinggir masjid begitu. Halakoh-halakoh. Di bawah pohon dulu mah kan. Tapi ya sekarang di zaman sekarang mah udah pakai bangunan semua, udah enak. Makanya beliau katakan fi hadhil azminati ghaliban di zaman sekarang mah madrasah itu udah umum gitu. Makanya nanti ada etika tersendiri ketika ada di madrasah, baik etika untuk orang yang baru mau belajar di situ atau etika yang udah lama di situ. Wa jama'tu dan mengumpulkan siapa aku dzalika akan itu semua. Dzalika itu isinya ya. Dzalika itu isinya tuh mudzakiron lil alim maju ila ilaihi wa munabbihan lit talib ala ma yata'ayyanu alaihi wa ma yasyrikani fihi min adab terus sampai hadhil azminah. Nah itu zalika itu isinya itu. Wa jama'tu dan telah mengumpulkan siapa saya zalika akan itu semua mimma dari apapun ittafaqo yang telah disepakati fil masmu'ati pada yang telah didengar, maksudnya tuh yang disebutkan tadi di atas gitu. Fil masmu'ati pada yang telah didengar, pada beberapa hal yang telah didengar. Fil masmu'ati pada beberapa hal yang telah didengar, maksudnya tuh yang di atas tadi tuh, yang mudzakiran lil alim, menambihan lil talib, terus adabu man sakanal madaris. Au sami'tu atau mendengar siapa saya, akan mattafaqo. Ya, hu-nya itu kembali ke ma. Wa sama'tuhu au sami'tuhu. Maaf, au sami'tuhu atau mendengar. Au sami'tu atau mendengar siapa saya hu akan ma ittafaqo yang di belakang itu. Minal masyayikhi daripada guru-guru asadati yang mulia. Au marortu atau melalui siapa saya bihi dengan ma. Au marortu atau melalui siapa saya bihi dengan mattafaqo ya. Fil mutolaati dalam mengulang-ulang au istafadtu atau mengambil faidah siapa saya hu akan ma ya mattafaqo hu akan ma au atau istafadtu mengambil faidah siapa saya hu akan ma mattafaqo fil mudzakarati dalam beberapa catatan wa dzakartu dan menyebutkan siapa saya ma hu akan mattafaqo mahdzufal asanidi dihilangkannya beberapa sanad ya. Wa dzakartu dan menyebutkan siapa saya akan mahdzufal asanidi dihilangkannya beberapa sanad wal adillati dan beberapa dalil kaila kaila kai sehingga sehingga tidak panjang sehingga tidak panjang apa ala mutoli'ihi terhadap mengulang-ulangnya ala mutoli'ihi terhadap mengulang-ulangnya au yamallahu atau membuat besar au yamallahu atau tidak melebar. Nah ya au yamallahu atau tidak melebarnya ma au yamallahu atau tidak melebarnya ma
harus teliti ya. Marji dhamirnya ini hu-nya ini semua hu yang disebutin tadi itu kembali ke mattafaqo apa-apa yang dia telah disepakati di atas. Apa yang telah disepakati di atas yaitu mudzakiran lil alim maju ila ilaihi munabbihan li talib ala ma yata'inu alaihi. Nah, itu sampai akhir. Jadi beliau ini jamak tu dzali kami mattafaqa fil masmu'at. Beliau ini mengumpulkan semua keresahan-keresahan ya, formula-formula yang di atas tadi, adab kepada kitab, adab seorang guru, adab seorang murid, adab guru dan murid. Beliau kumpulkan itu dari mana referensinya? Referensinya itu minal masyayikh sadat dari guru-guru beliau. Au marartu bihi fil mutalaat atau ketika beliau mutalaah kitab beliau teringat, makanya beliau tuliskan gitu. Nah, tapi di samping itu juga wastafadtuhu fil mudakkarat. Beliau juga mengambil manfaat daripada apa yang beliau tulis sendiri gitu. Bahkan saking pengen lebih simpelnya, beliau katakan mahdzufal asanid. Beliau itu menghapus beberapa sanad yang tidak guna gitu. Karena nanti takut kebanyakan baca. Jadi bukan mukhtasar nanti kalau ada sanadnya panjang bukan mukhtasar namanya. Jadi biar ringkas, biar simpel, dalil-dalilnya, sanad-sanadnya itu dihapus sama beliau. Tujuannya kailayatula ala mutoli'ihi au yamallahu. Tujuannya agar nggak kepanjangan dan nggak melebar. Itu. Waqad jama'tu dan telah mengumpulkan siapa saya. Waqad jama'tu dan sungguh telah mengumpulkan siapa saya. Fihi pada mattafaqa. Fihi pada apa-apa yang telah disepakati. Atau mattafaqa itu apa-apa yang sesuai, apapun yang sesuai. Ittafaqa itu bisa sepakat sesuai sama aja. Bihamdillahi dengan pujian kepada Allah Ta'ala halnya mahluhur. Minta fariki ada bihadhil abwabi dari berserakannya etika-etika di beberapa bab-bab keilmuan. Minta fariki ada bihadhil abwabi dari berserakannya adab-adab di beberapa bab keilmuan. Ma apapun lam aro tidak melihat siapa saya hu akan mattafaqo hu akan majmu'an itu dikumpulkan fi kitabin dalam satu kitab. Majmu'an halnya dikumpulkan fi kitabin dalam satu kitab. Wa qaddamtu dan mendahulukan siapa saya ala dzalika atas itu semua. Ala dzalika atas itu, ya ala dzalika atas itu semua yang di atas tuh. Baban akan satu bab mukhtasaron yang ringkas. Mukhtasaron yang ringkas. Fi fadlil ilmi dalam keutamaan ilmu wal ulama'i dan ulama. Ala wajhi tabarruki dengan cara mengambil keberkahan. Ala wajhi tabarruki dengan cara mengambil keberkahan wal iqtida'i dan keteladanan. Jadi apa sih yang beliau kumpulin gitu kan sampai beliau membuang beberapa dalil, beberapa sanad. Yang beliau kumpulin itu akhlak, pelajaran-pelajaran adab yang berserakan di kitab-kitab tertentu, di bab-bab tertentu. Beliau kumpulkan semua etika-etika itu dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu? Karena kata beliau malam arahu majmu'an fi kitabin. Karena beliau belum pernah melihat semua yang beliau pelajari bab A, B, C, D ada di kitab ini. Bab Z, A, B, C di kitab ini. Adab ini di kitab ini. Belum apa sih namanya? Beliau belum melihat ada orang yang mengumpulkan, makanya beliau kumpulkan. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasarun fi fadlil ilmi wal ulama ala wajhi tabarruki wal iqtida. Kata beliau, ya saya kumpulin terus saya ringkas gitu. Saya ringkas dalam satu tema besar yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Tema besarnya itu keutamaan ilmu dan ulama.
Dengan cara gimana? Dengan cara tabarruk dan iktidak. Dengan cara beliau mengambil berkah dan meneladani apa yang beliau kumpulkan tersebut. Nah, isinya tuh apa sih? Isi daripada ini kitab gitu. Isi daripada kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Wa qad rattaba yurattibu rattabtu wa qad rattabtuhu wa qad rattabtu, dan sungguh telah menyusun siapa saya hu akan ini kitab. Wa qad rattabtu, dan sungguh telah menyusun siapa saya hu akan mattafaqa, hu akan ma ala khamsati abwabin, atas 5 bab. Tuhitu, yang mengandung apa 5 bab, bimaksudil kitabi, dengan isi kitab. Bimaksudil kitabi, dengan isi kitab. Dengan yang dimaksudkan kitab. Jadi isinya itu 5 bab. 5 bab itu mencakup apa aja? Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama itu fi fadlil ilmi, dalam fi fadlil ilmi, keutamaannya ilmu, wa ahlihi, dan pemilik ilmu. Wa syarafil alim wa nublihi, wa syarafil alimi, dan mulianya orang yang berilmu, wa nublihi, dan luhur. Mulia dan luhurnya orang yang berilmu. Al-babu sani, adapun bab yang kedua itu fi adabil alimi, yaitu adab seorang yang berilmu, fi nafsihi, pada dirinya sendiri, wa ma'atalabatihi, dan adab berserta murid-muridnya, wa darsihi, dan pelajarannya. Jadi yang kedua mempelajari, jadi yang kedua itu menjelaskan tentang adab seorang guru kepada dirinya, adab seorang guru kepada santrinya, kepada muridnya, adab seorang guru kepada pelajarannya sendiri. Jadi kalau kita misalkan ngajar nahu, kita punya adab ke ilmu nahu tersebut. Kayak gitu. Al-babu salisu, adapun bab yang ketiga itu fi adabil muta'allimi, adabnya seorang pelajar, adabnya seorang santri, adabnya seorang murid, fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Fi nafsihi, pada dirinya muta'allim, wa ma'asyaikhihi, dan beserta gurunya muta'allim, wa rifqatihi, dan temannya muta'allim, wa darsihi, dan pelajarannya muta'allim. Jadi yang ketiga, adab seorang murid kepada dirinya sendiri, adab seorang murid kepada gurunya, adab seorang murid kepada temannya, adab seorang murid kepada pelajarannya. Gitu. Al-babur rabi, adapun bab yang keempat itu fi musahabatil kutubi, dalam membersamai kitab. Maksudnya adab ke kitab itu kayak gimana? Wama, dan apapun ya ta'alaku yang bersangkutan, apa ma wama, dan apapun ya ta'alaku yang bersangkutan, apa ma biha, dengan al-kutub, biha, dengan al-kutub, minal adabi, dari adab. Jadi yang keempat itu adab dengan kitab dan apapun yang bersangkutan dengan kitab. Apa yang bersangkutan dengan kitab? Sampulnya misalkan, kalau bukunya rusak dibenerin, kalau ada coret-coretan segala macam, nanti dibahas. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima itu fi adabi suknal madarisi, adab tinggal di tempat belajar. Ya, jadi yang kelima ini adab tinggal di tempat belajar atau tinggal di madrasah, itu adabnya kayak gimana? Wama, dan apapun ya ta'allaku yang berkaitan, wama, dan apapun ya ta'allaku yang berkaitan, apa ma bihi, dengan adab, minan nafaisi, dari hal-hal yang berharga, minan nafaisi, dari hal-hal yang berharga. Jadi di madrasah nih ada jendela, ada papan tulis, nah itu kita punya adab ke hal-hal kayak gitu, itu ada adabnya gitu, itu ada adabnya. Waqad sammaituhu, waqad sammaitu, dan sungguh memberikan nama siapa saya. Waqad sammaituhu, waqad sammaitu, dan sungguh memberikan nama siapa saya. Hu akan mattafaqo, hu akan ma tazkiratus sami'i wal mutakallimi fi adabil alimi wal muta'allimi. Akan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Pengingat bagi murid dan guru
pengingat bagi murid dan guru tentang adab seorang guru dan murid. Kayak gitu kurang lebih artinya. Atau arti yang lebih bagus cari sendirilah susunan katanya. Jadi beliau namakan kitabnya dengan Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Wallahu semoga Allah, wallahu semoga Allah. Ta'ala halnya maha luhur. Di sini Syekh Ibnu Jamaah mendoakan kita ya. Wallahu ini wallahu dan semoga Allah Ta'ala halnya maha luhur. Yuwafiquna memberikan taufik siapa Allah. Yuwafiq memberikan taufik siapa Allah akan diri kita. Akan diri kita lil ilmi terhadap ilmu. Wal amali dan pengamalannya. Wal amali dan pengamalan. Di sini Syekh Ibnu Jamaah mendoakan kita agar kita ini diberi taufik, diberi dorongan, diberi keinginan untuk belajar. Nah, seperti yang pernah saya katakan, orang itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Artinya dia itu udah dapat hidayah. Nah, ketika seorang itu berjalan di atas kebenarannya menuju kebenaran tersebut, itu namanya taufik. Makanya istilah Imam Nawawi, hidayah itu cahaya, taufik itu dia berjalan di atas cahaya tersebut. Kayak gitu. Atau berjalan di bawah cahaya tersebut. Jadi Syekh Ibnu Jamaah ini mendoakan kita supaya kita ini dapat taufik. Taufik untuk apa? Untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Wa yuballighu dan menyampaikan siapa Allah akan diri kita. Yuballighuna wa yuballighu dan menyampaikan siapa Allah akan diri kita min ridwanihi dari ridhonya Allah, min ridwanihi dari ridhonya Allah, nihayatal amali akan puncaknya harapan. Puncaknya harapan apa sih? Puncaknya harapan itu ridho Allah. Kita ini mencari ilmu mengamalkan itu buat apa? Yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal, untuk mencari ridho Allah. Semoga kita semua yang ngaji ya, yang belum lurus niatnya diluruskan. Niat ngaji itu karena Allah ya, bukan karena pengen didengar orang, bukan karena pengen dikata ente alim, bukan karena pengen dikata ente ini guru harus belajar, enggak. Belajar itu lillahi ta'ala, menyebarkan ilmunya juga lillahi ta'ala. Berat emang berat. Wallahu a'lam bishawab.